Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, biqauli walhamdulillahirabbil alamin, guys. Hari ini saya sudah bersama Kang Sabun fenomenal, Kang PA, guys namanya. Pandu Amorea. Halo Kang Pandu, apa kabar? Halo, apa kabar? Gimana juga kabarnya Kang Ubi? Selalu oke, Kang. Selalu oke. Harus selalu oke ya. Iya, luar biasa. Tetap semangat. Kang Pandu, Yap. kita sharing-sharing ya, Kang. Ini berbagi energi positif, Kang, tentunya. Jadi Kang Pandu selama menjalani bisnis ini, bagaimana cara menjalani sampai saat ini kok masih bertahan dan tambah semangat, saya lihat, Kang, nih ya. Iya. Jadi sebelumnya Kang Pandu ini asli mana, Kang? Asli sini ya, Nusantara ya. Asli Nusantara. Saya Indonesia. dari pelosok di kaki Gunung Ciremai Ciremai, di kawasan Cirebon, bukan? Kuningan, Oh, Cirebon. Kuningan. Kang Ubi Jawa ya? Iya, saya alhamdulillah dilahirkan di Jawa Tengah tepatnya. Saya juga aslinya USA, Oh, Masya Allah. Terus asli Sunda. Orang Sunda asli. Sunda asli, USA, Sunda asli. Oh iya, benar. Yang penting USA-nya jangan dibalik ya, Kang ya. Iya, betul. Masuk. Masya Allah. Oke, Kang Pandu ini kelahiran tahun berapa, Kang? Saya kelahiran tahun 71. 71. Cuman waktu itu ada kesalahan cetak di kelurahan. Bisa gitu ya? Iya. Nggak kesalahan ngeluarin ya, Kang ya? Ya, kebetulan itu dulu itu ada acara namanya itu kalau olahraga itu adanya tarkam ya. Tarkam. Apa itu, Kang? Mengharuskan usia itu di bawah 23 tahun. Nah, kebetulan waktu itu usia saya sudah 24. Nah, ini dicolong umurnya dengan cara merubah KTP. Oh gitu. Karena waktu itu dulu saya macan bola tuh, Kang. Oh, Jadi pemain saya bola berarti ya? Saya andalannya dulu. Sama dong, sama saya, Kang, pemain bola tapi di ranjang, Kang. Masya Allah. Oke, Kang Pandu ini berarti umurnya sekitar, aduh, Kang, ambruk meneng, Kang. Gak apa-apa ya, guys, ada iklan sedikit, guys, maklum. Jadi dilanjut ya, Kang Pandu. Ya, Saat ini berarti umurnya ya kurang lebih 49 tahun. 49. 49. Oh, tak kira Oktober nanti 49 tahun. Oktober 49 tahun ya. Tak kira 94, Kang. Duh, Balik, balik ya. Kebalik. Tapi nggak kelihatan loh, guys, emang, guys, Kang Pandu ini kok umurnya 49, tak kira 30-an, guys. Bahkan 17. Ini mungkin perawatannya istiqomah mau ya. Betul. Apalagi Perawatannya mahal tapi gratis. Nah, Mahal ini tapi nanti bisa gratis. di tipsnya, Kang. Iya, mahal tapi gratis. Dan bisa jalan-jalan. Tuh. Ini lagi jalan-jalan. Iya, naik mobil ya, Kang. Odong-odong, Masya Allah. 49 tahun, baik. Namun untuk saat ini kesibukan Kang Pandu ini apa, Kang? Kesehariannya, Kang? Apakah begal atau Seharian saya ya biasa aja lah. Saya sebagai ojek online, ibadah ya, Kang? ibadah. Ojek online. Masya Allah. ojek online ojol, dan juga Ojol lali. menjalanin bisnis Amorea ini, yaitu mitra bisnis PT Duta Ela Persada atau DEP sebagai distributor produk-produk Nu Amorea yang saya pakai. Nah, makanya saya terlihat seperti awet muda. Nah, itu salah satunya adalah rahasianya adalah selalu menggunakan produk-produk Nu Amorea yang pastinya alami, guys. Aduh, guys. Ambruk terus, guys. Ini kayaknya ada sesuatu, guys. Mbah Hamid, Mbah. Agak ditegakin. Tegakin ya. Kru gimana ini, Kang Pandu ini krunya? Masya Allah. Agak negakin. Nah, Enggak apa-apa, lihat kepalanya aja. kalau oke, guys, kelihatan kepala ya, guys. Tapi petang, guys, klik, guys. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita relax saja, relax. Jadi Kang Pandu selain ojol juga menjalani bisnis di PT DEP ya. Bisa, Kang? Membagi waktu itu bisa. Bisnis ini kan fleksibel, Kang.
Oh gitu, fleksibel. Bisnis itu kita hanya diwajibkan menjalankan bisnis ini selama 8 jam itu selama 1 minggu. Dan itu artinya kita hanya punya waktu 2 jam. 2 jam. Tidak untuk menjalankan ataupun untuk membina jaringan ataupun sebagai untuk branding produk dan sebagainya. Gitu ya. Sekalipun saya masih statusnya pekerja, itu karena namanya bekerja kan pasti ada salah istirahatnya. Nah, itu 2 jam itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis ini. Karena tidak perlu ngoyo. Enaknya di bisnis dev ini kita itu fleksibel waktunya, Kang. Fleksibel terus Nggak harus karena jujur untuk menjalankan bisnis apapun kita itu tidak bisa harus dari nol. Dalam artian pengangguran lah. Justru pengangguran kita itu bahasa kasarnya harus dipertimbangkan dulu. Karena dari segi materi ekonomi yang namanya pengangguran kan pastinya nggak punya duit, Kang. oh gitu. Ya, bukan masalah nggak punya duit. Ini pasti ya pertimbangannya banyak lah. Kitanya buat ini. Nah, kebetulan kan saya sebagai ojek online setiap hari kan saya dapat uang, Kang. Alhamdulillah orderan lancar terus dan itu saya bisa untuk menyisihkan membeli produk yang ya lumayan mahal juga, Kang. Untuk kalangan sekelas ojol itu termasuknya itu mahal banget, Kang. Bahkan dulu waktu pertama saya gabung di PT Dev ini mau beli sabun Amorea ini, Kang, pikir-pikir dulu. Bayangkan saja satu boxnya itu isi 3 Ya. harganya Masya Allah 1 karung beras. 1 karung misalnya. 1 karung beras tuh harganya. Kalau orang berpikirannya negatif, tidak memikirkan ke manfaat dari produk itu dan bisnisnya, ya ampun, lebih baik beli beras daripada beli sabun. Tapi setelah saya jalanin bisnisnya, ya walaupun belum sukses, sudah bisa merasakan dari manfaat produk itu setelah gabung. Kenapa? Karena selama ini saya pakai produknya itu dari pakai produknya itu adalah gratis, Kang. Dari mana caranya saya dapat gratis? Seperti saya ada perusahaan mengadakan promo, promo beli 3 gratis 1. Nah, yang gratisnya itu kan saya pakai. Oh gitu. Nah, tiap bulan itu pasti ada promo. Hasil promo yang bulan kemarin belum habis udah datang lagi gratis lagi. Apalagi nih bulan ini full, Kang, 1 bulan promonya. Jadi harus benar-benar dimanfaatin dari tanggal 2 sampai 31 Agustus loh. Baik. Berarti ini ya, Kang. Biar perawatannya gratis, kita harus ikut jualan juga ya. Iya, harus. Mengikuti bisnisnya ya. Nanti gratisannya kita bisa pakai. Bisa dijual juga, bisa ya. Betul, kita karena apa? Ibaratkan itu kita itu sambil menyelam minum air, gitu kan? Kelelep nggak? Pasti kelelep. Kalau yang nggak bisa berenang, tapi yang bisa berenang pasti bisa nimbul lagi. Oh iya gitu ya. Baik. Ini Gimana Kang Pandu luar biasa sekali ya. Jadi tukang ojek itu sangat ini loh, pekerjaan yang sangat mulia loh, Kang ya. Membantu seseorang dari ke titik ini menuju ke lain, Masya Allah. Terus mengantar makanan ya, Kang, di masa pandemi saat ini kan, Masya Allah, di mana di luar ini ya, Kang, apa namanya, pada takut orang-orang ya keluar ya. Waktu pertama-tama itu pesan makanan, tapi Kang Pandu ini mengantarkan makanan, luar biasa. Kita berpikirnya selain kita butuh juga kita lillahi ta'ala aja. Yang penting kita percaya sama Allah, sering berdoa, memohon keselamatan. Karena kita tujuannya bukan untuk main, bukan apa. Karena kita ikhtiarkan itu tolabul ilmi aja, Kang. Mencari ilmu juga mencari berkah. Baik. Di dalam bisnis ini. Karena apa, jujur saja, kalau mengikuti secara pendidikan, Kang, saya itu hanya lulusan SMP. Dulu pernah sekolah juga lebih, yaitu di Aliyah tapi jebol. Di STM tapi jebol. Iya, nggak lulus. Karena berhenti, ya. Nah, sebenarnya harus dimanfaatin bagi orang-orang, apalagi zaman-zaman sekarang, Kang, itu kan pendidikannya pada tinggi-tinggi, itu harus dimanfaatkan benar-benar loh. Jangan selalu terfokus kepada pekerjaan. Emang pekerja tuh harus karena mencari nafkah. Nah, cobalah pikir, kita itu kan bisa bekerja sambil berbisnis. Kenapa di bisnis ini fleksibel?
anggap saja untuk sementara itu iseng-iseng. Tapi setelah tahu hasilnya, saya yakin pekerjaan itu pasti ditinggalkan demi untuk menjalankan bisnis ini. Gitu ya Kang. Iya. Sampai segitunya. Awas. Oh. Ya kita lihat saja leader-leader kita yang sudah berhasil ya, dengan benar menjalankannya dengan serius dan fokus. Mereka ya mulai dari motor, mobil, rumah, ruko, bahkan mereka banyak juga yang kebeli sawah, tanah dan yang lainnya yang berawal dari nol, cuma bermodalkan satu box Amorea, akhirnya sekarang mereka sudah pada berhasil. Belum lagi berjalan-jalan ke luar negeri, dan herannya itu Kang, mayoritas itu mereka adalah perempuan loh. Mama berdaster ya. Mama berdaster. Masa kita sebagai laki-laki kalah, yang istilah bahasa kasarnya perempuan itu pendek langkahnya, cowok itu panjang langkahnya. Kok bisa gitu? Ya karena mereka itu benar-benar fokus, punya impian yang benar-benar beda dengan laki-laki. Yang laki-laki itu kadang-kadang sudah egonya itu sudah nyaman. Mereka punya pekerjaan itu tenang. Sekarang nggak dapat, besok kerja lagi. Itu prinsip-prinsip yang kayak gituan itu yang sebenarnya yang harus segera dirubah. Karena apa, yang namanya pekerjaan, baik itu dagang yang lainnya itu ada batasan waktunya Kang. Iya. Kalau ini di bisnis Dep ini fleksibel ya Kang, kapan saja, di mana saja ini bisa dijalani ya Kang. Iya, fleksibel. Saya tertarik juga kuatnya itu tertarik dengan bisnisnya itu ya, walaupun kecil saya tuh pernah ngerasain ada bonus yang gede. Ya, maksudnya yang kecil ini modalnya Kang atau apa? Bukan, maksudnya kita kan selama ini masa pandemi ini kita itu mungkin banyak yang nggak merasakan bonus. Oh gitu. Karena apa? Karena ya semuanya, jangankan kita yang masih di bawah ya level pendek, yang level tinggi aja istilahnya bonusnya yang tadinya ratusan juta sekarang masih mending puluhan juta juga masih ada. Alhamdulillah. Nah, dari situ juga saya berpikir awalnya itu masuk di Dep juga karena selain visi misinya bagus, company profilnya juga bagus, produknya juga bagus, terus bisnis plan-nya juga bagus. Nah, di situ saya tertarik. Oh gitu. Jadi kenapa Kang Pandu ini tertarik dengan bisnis Dep dibanding bisnis yang lain ya Kang? Iya, berarti betul. Tadi selain perusahaannya itu jelas ya Kang ya, Perusahaannya jelas, kantornya ada, terus produknya pun baik ya, bagus ya malahan ya. Produknya bagus, Simple. sudah BPOM, sudah punya sertifikat halal, dan bisnisnya juga sekarang sudah berjenjang syariah Kang. Oh gitu. Wah, jadi nggak usah takut tambah lagi. Berkah berarti Kang ya. Tambah berkah, tidak ada alasan untuk mundur dari bisnis ini, dan ini wajib diperjuangkan. Tapi herannya memang saya sendiri pun waktu dulu itu Kang. Kan ini kan berbasis JS MLM ya sebenarnya. Jadi dengar kata-kata MLM itu wah, sama. Saya juga dulu underestimate dulu waktu itu kan sebelum masuk ke bisnis Dep ini kan MLM, ya saya juga sering lah gitu dengar, bahkan ada beberapa MLM yang pernah saya masukin, ikutin seminarnya, tapi saya nggak masuk gabung karena waktu pertama kita seminar saja sudah kurang meyakinkan. Oh gitu. Jadi dalam arti yang meyakinkan itu ada istilah menggunakan sistem, waduh, tiba mana guys, nggak apa-apa ya guys, sistem to point. Jadi kalau sistem poin. Poin. Jadi kalau poin tidak tercapai, bonus hilang. Nah itu dari situ mulai saya tidak ada ketertarikan. Iya benar. Tapi ketika saya dengar PT Dep Amorea ini bisnis istilahnya bonusnya itu tidak hilang, alias dikalkulasikan ke berikutnya. Nah sini baru saya tertarik, ini berarti ini MLM bener ini. Jadi nggak ada istilah kalau bahasa kasarnya money game lah, sistem piramid segala macam. Nah benar-benar piramid, soalnya memang kebanyakan masyarakat umum kan ngertinya begitu, memperkaya atasnya. Memperkaya atas ya. Tapi ini enggak ya. Nah di sini justru
keunikan di DEP ini, kita itu yang di level bawah, yang penting kita yakin positif, jalaninya terus, kita bisa dalam hal bonus kita bisa melewati yang di atas kita. Oh gitu. Nah, contoh ya bukan merendahkan uplin saya ya. bukan usaha saya. Uplin. Uplin itu soal bonus, ternyata uplin saya itu di bawah saya sebagai downline gitu. ya, masih tinggian saya bonusnya karena saya lebih aktif di dalam menjalankan bisnis ini. Oh gitu. Jadi siapa yang gerak itulah yang dapat ya, kayak kerja dong berarti ya. Kayak kerja itu. Berkah Kerja berarti. tetap. Kalau sistem kerja mah tetap aja yang di atas lah yang gajinya gede. Kita yang capek bebok belurnya. Iya, saya kan juga pernah ngerasain yang namanya atasan. Pernah menjadi atasan. Iya, Kita mah cuma tunjuk. Mereka yang capek, kita yang enak, gajinya gede. Itu bedanya pekerjaan kita. Bisnis dengan ini, bisnis dev dengan pekerjaan konvensional. pekerjaan konvensional ataupun dengan bisnis MMM lainnya. Oh gitu. Dan dari segi level kalau di perusahaan lain itu yang di bawah itu mustahil lah bisa mengejar level yang di atas. Tapi di bisnis dev ini siapa yang bergerak mereka bisa meloncatin atasnya. Oh gitu. Itulah makanya di situ saya tertarik dengan bisnis dev ini benar-benar, dan saya terus perjuangkan. Juga impian yang terutama syarat untuk bergabung di bisnis dev itu harus memiliki impian yang sangat kuat. Sangat kuat ya. Kalau kita nggak punya impian yang kuat, pasti nggak bakal tercapai. Pasti nggak kuat. Nggak kuat. Ya. Jadi itu guys. Artinya di sini bisnis dev siapa yang gerak disitulah yang inilah panen ya istilahnya, dan nggak ini ya Kang, nggak duluan sebenarnya ya Kang, nggak duluan jadi member, Nggak. yang bonusnya lebih gede, Nggak ya. duluan. Tapi ya itu artinya member yang daftar duluan, namun anteng-anteng tuh ya bisa kasalip ya Kang ya. Bisa kasalip Dengan member yang baru, yang semangat kan. Karena di sini kan keunikan lagi di bisnis dev ini loh. Ya unik sekali. Jadi ya. gini, jadi ternyata kita itu di bisnis dev itu kalau pingin sukses di bisnis dev ini, kita harus mensukseskan downline di bawah kita terlebih dahulu. Oh gitu. Ya, nggak semata-mata kita langsung kita yang di bawah. Saya punya anak 3. Nah, itu anak 3. Kalau anak kita yang downline kita nggak dibina dengan baik, tidak mengikuti arahan kita bisa binasa. Nah, kita binasa, bisa gugur semua. Tapi ketika kita menjalankan bisnisnya dengan baik dan benar, yaitu intinya adalah karena ini adalah bisnis duplikasi Kang. Jadi apa yang telah kita perbuat, lakukan ini harus diikuti dengan downline-nya dengan melakukan cara pola ABC. Nah itu, jadi secara otomatis kita itu akan naik. Super sekali ya Kang. Masya Allah. Jadi kita nggak bisa beranggapan bahwa masa bodoh, gue nggak mau ngebina, yang penting gue sukses duluan. Nggak bisa. Dari mana mau suksesnya kalau kita nggak punya member? Ini kan bisnis manusia. Nah itu juga Kang, kan ada Kang ya. Ini maaf ya guys, sambil jalan soalnya jalannya agak berliku-liku. Ada juga member, namun ini Kang nggak mina, tapi kayak nerima bonusnya itu lumayan Kang. Nah itu gimana? Seperti kata Pak Ustadz yang kemarin di acara ini, ya sebenarnya kan gini loh, kalau mengacu kepada prinsip upline, emang upline itu lebih di atas angin lah, sedikit lebih di atas angin di dalam argumen. Karena apa? Karena ketika upline membina downline dan downline tidak bisa dibina, dengan senang hati si upline ini akan mencari downline yang lainnya Baru bina yang bisa dibina, tinggalkan yang tidak mau dibina. Itu prinsipnya upline. Tetapi tidak bisa dengan prinsip downline. Kenapa? Karena downline tidak bisa mengganti ataupun pindah upline. Itulah keunikannya di bisnis ini. Gitu ya. Ya, pernah nggak Kang kepikiran, udah amat upline gua nggak isi bahasa kasarnya, nggak mau jalan juga.
gua pindah ke upline lain, kan tetap strukturnya mah melalui mereka walaupun upline-nya mati. Iya, iya. Tapi ketika upline bertemu dengan downline mati, mereka bisa mencari downline lain yang satu visi dan satu misi dengan upline-nya. Hanya saya di sini, alhamdulillah upline saya baik-baik, support semua, alhamdulillah. Insya Allah. Saya Tapi turut bersuka cita. sukacita. Tapi gini loh Kang, di dalam menjalankan bisnis ini ternyata emang tujuan utama kita maju mundurnya bisnis ini adalah kita sendiri Kang. Kita sendiri yang merubah nasib kita. Oh gitu. Kita Bukan tidak- upline ya sebenarnya. Bukan upline, sebenarnya bukan upline. Upline itu hanya istilah katanya perantara. Contoh kita mau ke satu tujuan, ketemu sama ojol, ya kan. Perantaranya itu ojol, tapi kan Ya, aplikasi lah. kemananya itu kan urusan kita. Kita mau belok ke mall, mau kemana gini-gini. Boleh katakan diibaratkan kalau di ojek online itu upline itu ibaratkan driver. Jadi downline-nya itu ya terserah, setelah disampaikan ke tujuan kemana-kemana lagi terserah. Jadi si ojol tadi nyari lagi downline lain, itu ibaratnya kayak gitu kalau Oh, ojol. Berarti ini adalah bisnis kita, bukan bisnis upline. Terserah upline mau bina masalah berkah urusan atas ya kan. Iya, bisa berkembang dari atas. Berkah enggaknya ya. Dan ini Kang, jadi bisnis itu enaknya itu loh, di bisnis itu enaknya itu kita itu pelajaran itu sama, pelajaran di apa namanya itu materi-materi yang diberikan oleh leader dari pusat, dari depnya sendiri, itu yang itu aja lah Kang. Mulai dari 3 pilar, 4M, 5M, mulai dari silver, gold, apa namanya itu diamond, double diamond, triple diamond, pelajarannya kan itu aja Kang. Iya, iya. Nggak jauh dari itu. Produk juga cuma ada 10. Isi bahasa kasarnya, masa sih menghafal produk 10 macam sampai tidak hafal sampai sekarang. Tapi nyatanya banyak di level-level itu juga. Kenapa? Karena mereka tidak punya keyakinan dengan produk itu sendiri. Makanya banyak yang bahasa kasarnya pindah ke jaringan lain di masa-masa apalagi di masa-masa pandemi ini. Mereka sudah tidak yakin lagi dengan bukan tidak yakin ya, mereka lebih terfokus kepada pendapatan atau penghasilan, dan mereka yang keluar dari jalur debt ini adalah mereka yang bermental pedagang, bukan bermental pebisnis. Iya, kalau saya sih ya pedagang iya, pebisnis iya, karena kita juga tidak harus harus balance lah. Hablum minallah, hablum minannas. Iya, betul. Terutama kita juga harus banyak berdoa lah. Pokoknya berdoa aja terus. Kalau saya prinsipnya berdoa terus. Selagi keinginan saya belum dikabulkan, saya terus berdoa sampai Allah benar-benar bosan dengan doa saya. Iya, ibaratkan kayak anak kecil ya Kang, meminta sama orang tua, Tuanya mengerengek-rengek. rengek-rengek terus, nanti lo minta lagi, masa orang tuanya nggak kasihan kan gitu. Betul. Masya Allah. Dan satu lagi yang memicu saya kenapa saya bertahan di sini, karena dulu saya jujur waktu pertama masuk di Dev itu saya punya ikrar, punya janji sama teman-teman. Jatuh menengkes, kasihan ini HP ini. Terus Ya, cita-cita ingin memiliki kendaraan roda 4 sekelas Pajero Sport. amin ya Allah. Itu yang saya pikirkan itu. Semangat ya. Amin, mudah-mudahan tercapai. Amin. Karena kenapa saya yakin bisa memperolehnya di bisnis ini, karena saya melihat leader-leader kita yang sudah berhasil. Beda dengan bisnis-bisnis yang lainnya, hanya tahu istilah bahasa kasarnya, hanya tahu bisnisnya tapi tidak tahu orangnya. Nah, saya di bisnis Dev ini mungkin salah satu mitra bisnis member yang alhamdulillah sangat dekat dengan semua petinggi-petinggi Dev. Termasuk network builder Bunda Wulan. Itu dah alhamdulillah merupakan buat saya itu anugerah. Tapi ingat Kang, leader sehebat apapun leadernya, sehebat apapun motivasi mereka, kalau kita tidak yakin, kita tidak benar-benar menjalankan dengan baik dan benar, dan belum ada izin dari Allah, itu akan susah tercapai Kang.
bukan nggak Ridho. bisa tercapai, tapi belum terdiridoi. Mungkin ya ada masa lalu saya yang kurang bagus, ada kendala-kendala yang intilahnya kalau bahasa kasarnya itu menghalangi rezeki saya itu masih ada akibat masa lalu itu. Jejak digitalnya belum terhapus. Oh gitu. Ya, tapi saya yakin lah. Saya yakin pasti semua keinginan saya, mulai dari kendaraan, rumah yang ada kolam renangnya, apabila perlu yang nggak muluk-muluk sih, golf kecil gitu, lapangan golf mini Di belakang kan di belakang rumah, kebetulan ada kali, ada kebun. Terus cita-cita yang terdekat keinginan saya yang terdekat yang selalu saya doakan setiap kali habis sholat, baik wajib atau sunnah, yaitu saya ingin pergi ke tanah suci, baik umroh ataupun naik haji, insya Allah, amin, amin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa saya ini, keinginan saya ini. Pokoknya saya akan terus berdoa kok. Saya tidak akan pernah patah semangat. Nanti intinya adalah tetap semangat guys, Tetap semangat. tetap semangat. Oke, gitu saja Kang, terima kasih atas waktunya ya Kang. Ini cerita yang sangat biasa saja, Biasa saja. yang sangat luar biasa tentunya ya guys, sangat menginspirasi tentunya. Yang jelas semangat, jangan kendor, positif pikirannya, insya Allah. Jangan membatasi impian ya sebenarnya ya Kang. Oke, terima kasih guys, dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dengan leader-leader yang sangat menarik tentunya yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.